Halo kandidater, selamat datang di University Story bersama aku Fariha yang saat ini sedang menempuh pendidikan S1 di Sunchunyang University Korea Selatan. Aku ambil jurusan Medical IT Engineering dan pada hari ini juga aku mau sharing ke kalian tentang gimana sih perjalanan aku selama kuliah di luar negeri. Jadi buat kalian semua yang pengen kuliah di luar negeri, khususnya di Korea Selatan, jangan lupa simak terus video ini sampai akhir. And this is my story. Kenapa sih alasan aku lebih memilih untuk melanjutkan studi aku di luar negeri? Alasan yang pertama yaitu jurusan yang aku pengenin ini gak ada di Indonesia. Nah, sedikit informasi sebelum mendaftar beasiswa, aku sebenarnya udah punya background di bidang teknik, dan dulu pas waktu kuliah ada salah satu mata kuliah namanya itu elektromedis. Setelah aku pelajarin ini benar-benar bikin aku jatuh cinta dengan elektromedis, dan pada saat itu juga aku benar-benar punya keinginan suatu saat nanti aku pengen banget ngedalamin jurusan tersebut. Aku pengen banget ngedalamin mata kuliah tersebut, dan juga aku pengen aku pengen melanjutkan pendidikan aku lagi di jurusan yang mempelajari tentang bagian tekniknya dan juga bagian medisnya juga. Alasan yang kedua, yaitu aku juga pengen banget nih bisa ngerasain sistem pendidikan di negara maju itu seperti apa. Dan alasan yang ketiga, yaitu aku pengen banget bisa menjadi motivasi untuk saudara-saudara aku, teman-teman aku, ataupun di lingkungan aku sekitar tentang pentingnya pendidikan. Dan alhamdulillah aku bisa kuliah di sini dengan jalur GKS UIC tahun 2022 atau Global Korea Scholarship, yang dimana beasiswa ini dikeluarkan oleh pemerintah Korea Selatan. Kenapa sih aku lebih memilih beasiswa GKS dibandingkan dengan beasiswa-beasiswa lainnya? Seperti yang udah aku mention di awal, bahwa jurusan yang sesuai dengan kriteria aku ini memang cuman adanya tuh di negara Korea Selatan. Alasan yang kedua adalah dari segi benefit. Benefit yang diberikan oleh GKS ini cukup menarik bagi aku. Pertama adalah mereka itu memberikan tiket pesawat pertama kali saat kita datang ke Korea, dan juga pada saat nanti kita lulus dari kuliah dan pulang ke Indonesia, karena nggak semua beasiswa itu sudah termasuk dengan tiket pesawat. Dan beasiswa GKS ini juga memberikan biaya asuransi dan juga uang bulanan. Alhamdulillah pastinya senang banget karena mimpi aku untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri itu akhirnya terwujud berkat beasiswa GKS. Dan sebenarnya aku sampai detik ini juga masih belum percaya kalau misalkan aku tuh ada sampai di titik sekarang ini. Oke, jadi karena dulu aku pernah kuliah di Indonesia, aku jadi lebih bisa ngerasain perbedaan pada saat kuliah dulu dan juga pada saat sekarang. Contohnya itu yang pertama adalah saat kita kalau misalkan ada materi yang gak ngerti dan pengen tanya ke profesornya, dulu itu kita bisa di tengah jalan gitu, kita bisa tanya langsung gitu kan. Tapi kalau di sini itu kita harus tunggu sampai mata kuliah tersebut itu selesai, terus kita baru bisa tanya, dan tanyanya itu kita langsung ngedatengin ke profesornya. Jadinya kita tuh nggak mengganggu fokus dari teman-teman lainnya. Yang kedua adalah masa ujian. Jadi di sini tuh biasanya menjelang hari ujian, biasanya H-2 minggu, perpustakaan, terus juga lobi jurusan atau study cafe itu semuanya penuh. Dan H-1 minggu menjelang ujiannya itu biasanya banyak banget mahasiswa yang pada nginep di kampus hanya untuk belajar untuk mempersiapkan ujian. Yang sebelumnya aku kaget, kalau sekarang aku jadi terbiasa dan malah agak punya kebiasaan sama seperti mereka. Oke, waktu pas aku masuk di jurusan itu benefit yang dikasih, kita tuh dipilihin jurusan, kita tuh dipilihin mata kuliahnya pada saat semester 1 oleh asisten jurusan. Sistem KRS-an di sini tuh berbeda dengan di Indonesia. Di sini tuh sistemnya war, atau kita tuh cepet-cepetan, dan sistem ini tuh kayak semacam kita mau beli tiket konser gitu, bener-bener susah. Nah, sistem KRS-an ini H-1 atau 2 minggu itu bakalan ada KRS-an percobaan. Nah, gunanya itu untuk mempercepat pada saat nanti di hari H, kita tahu kuota yang bakalan ambil mata kuliah tersebut tuh ada berapa orang.
dan juga bakalan lebih cepat gitu untuk ngekliknya. Jadi tinggal ngeklik aja kalau misalkan kita udah pilih di masa percobaan tersebut. Terus kalau misalkan pas waktu kita udah pilih mata kuliah dan pada saat kita kuliah ternyata mata kuliahnya itu kita nggak suka atau terlalu susah atau profesornya itu nggak sesuai dengan apa yang kita pengenkan, kita bisa nge-cancel mata kuliahnya tersebut dan juga bisa ganti ke mata kuliah yang lain selagi dengan periode KRS-annya itu masih dibuka. Biasanya itu 1 minggu di awal perkuliahan. Nah, tapi sesusah-susahnya KRS-an, seenggaknya mahasiswa internasional tuh bisa dapat benefit dari kampus. Apalagi sebagai penerima GKS, kita dapat benefitnya itu waktu di tahun pertama, di semester awal itu kita dibantu oleh asisten jurusan untuk memilih mata kuliahnya. Jadi kita sistemnya untuk semester 1 itu paket yang udah dipilihin sama asisten jurusannya itu. Tapi case ini tuh balik lagi disesuaikan dengan universitas masing-masing karena bisa jadi benefit yang dikasih oleh universitas aku mungkin nggak dikasih oleh universitas lainnya di Korea gitu. Pastinya ada. Yang aku alamin itu masih tentang language barrier. Meskipun aku udah kuliah bahasa selama 1 tahun, tapi pas waktu kuliah aku bener-bener culture shock dengan dengerin profesornya yang ngomongnya cepet, terus juga temen-temen juga yang ngomongnya cepet, belum lagi kalau misalkan profesornya itu ada menggunakan saturi, itu biasanya juga makin kayak challenging banget buat aku untuk bisa mengerti materi yang disampaikan oleh profesor. Nah, cara beradaptasi untuk mengatasi masalah-masalah tadi itu caranya sebagai mahasiswa internasional, mau nggak mau belajarnya itu lebih ekstra lagi. Jadi kita nggak boleh bermalas-malasan, gimana pun caranya. Entah itu kita translate dulu ke bahasa Inggris, atau juga kita cari-cari referensi tentang mata kuliah tersebut dalam versi bahasa Inggris atau bahasa Indonesianya, itu juga akan sangat membantu kita untuk memahami mata kuliah yang sedang kita pelajarin. Buat kandidaters yang lagi persiapan untuk mendapatkan beasiswa, tetap semangat karena usaha keras kalian itu akan terbayarkan suatu saat nanti setelah kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Dan gagal 1 kali itu bukanlah berarti usaha kalian itu telah berakhir. Jadikan kegagalan itu menjadi sebuah pembelajaran dan juga awal kesuksesan kalian. Thank you semuanya. Bye!